إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita materi Qawaid Fiqhiyah dengan kitab Ad-Durrah Al-Qutaimiyah. Ya. Kita sampai di kaidah yang ke-11. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas kaidah yang ke 9 dan 10, itu terangkum dalam bait syair, ya. Di situ disebutkan walam tunat bisaki wal isyan, ya. Maka kaidah ke-9 yaitu ar-rukhsah la tunatu bisak. Kaidah ke-10 yaitu ar-rukhas, ya, la tunatu bil ma'asi. Kalau yang ke-9 ar-rukhas la tunatu bisak. Rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ke-10 ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, itu di bait syair walam tunat bisaki wal isyani, ya. Kemudian rukhsatun al kharaju bidomani. Nah, ini baru kaidah yang ke-11. Nah, di sini rukhsatun al kharaju bidomani, ya. Kalau ini walam tunat bisaki wal isyani rukhsatun, rukhsah tidak bisa, di situ ada keraguan-raguan dan aisyan, kemaksiatan. Ini kaidah ke-9 dan ke-10. Yang ke-11 al-kharaju bid-doman. Punya kaidahnya adalah al-kharaju bid-domani, kaidah yang ke-11. Makna kaidah al-kharaj adalah an-nitaj wal ghalah. Ya, sudah kita sebutkan al-kharaj an-nitaj wal ghalah, yaitu hasil, ya, keuntungan, ya. Atau yang sejenis dengan itu, yaitu yang kemanfaatan, ya. Kalau di Al-Quran dari surat Al-Mu'minun, ayat 72, Allah berfirman am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair. Apakah kalian meminta pada mereka upah, ya, maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik. Maka ini makna dari kharaj, yaitu keuntungan, yaitu hasil, ya. Kemudian al-kharaju bidomani. Doman adalah disebutkan at-ta'wid al-mali anitaj anid doror, yaitu ganti rugi, ya, berupa harta atas satu doror, ya. Atau bahasa kita itu adalah tanggungan resiko, ya. Resiko. Jadi al-kharaj itu bidoman. Keuntungan itu bisa, yaitu didapatkan kalau dia berpeluang mendapatkan resiko, ya, mendapatkan resiko at-ta'wid al-mali anitaj anid doror, ya. Kan ada doror, kemudian ada ganti ruginya, ya, resikonya, ya. Di situ, ya, ada huruf ba, al-kharaj bidoman. Sebagian mengatakan sebagaimana dikatakan Al-Subki di Al-Asbahun Al-Dhair, itu lil muqabalah, ya, muqabalah. Jadi ya, artinya muqabalah itu pembandingnya atau lawannya, ya. Jadi kalau ini keuntungan, ya ini bandingannya nanti bisa ada resiko, seperti itu. Jadi ini baknya lil muqabalah. Ada juga yang mengatakan baknya sababiyah, ini dikatakan oleh As-Suyuti, yaitu di situ sababiyah. Artinya seorang itu berhak mendapat keuntungan dengan sebab dia itu bisa terkena resiko, ya. Jadi kalau ingin mendapat keuntungan itu, jadi ini prinsip dalam agama Islam. Ini kalau dia itu mendapat keuntungan, ya dia harus siap menerima resiko. Maka tidak ada kok kemudian bisa dapat keuntungan tanpa ada resiko. Maka tidak ada prinsip seperti itu, ya. Sehingga dalam praktek ribawi, ya, itu seperti itu. Dia tidak ada resiko, ya.
tidak resiko untuk mengambil keuntungan, maka tidak bisa. Ya. Dia misalnya meminjamkan uang, itu kan, atau meminjamkan dengan istilah pinjam modal, gitu kan. Kemudian nanti kok kembalinya apa? Lebih banyak, dan dia nggak dapat resiko apapun. Ya. Ingin dapatnya hanya untung saja. Nah ini adalah tidak sesuai dengan kaidah ini dan juga termasuk dalam apa? Praktek ribawi yang diharamkan. Baik, kemudian jadi makna kaidah bahwasanya seseorang itu berhak bisa punya hak mendapatkan ghalah, ya, wanita dan keuntungan hasil ya ada asyakhs, yaitu huwa asyakhsu alladzi alaihi tahammala ad-dhaman idza hasala halakun li syai'. Seseorang yang berhak atau bisa mendapat keuntungan adalah seorang yang bisa menanggung kerugian, bisa menanggung resiko jika sesuatu tadi itu terjadi apa? Kerusakan. Ya, terjadi apa? Kerusakan. Maka ghalah bimuqabil doman. Ya, maka keuntungan itu sebanding dengan apa? Kerugian atau resiko. Walghunmu bil hurmi. Ya, sehingga tadi namanya tadi baknya apa? Sababiyah. Kemudian dalil kaidah, ya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al kharaju biduman. Di sini riwayat Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Khattabi mengatakan makna qaulihi al-kharaju bidoman. Jadi ini teks hadis sekaligus digunakan sebagai kaidah. Jadi sama dengan teks hadisnya. Kata Al-Khattabi makna qaulihi al-kharaju bidoman bahwasanya anal mabi idza kana mimma lau dakhlun wa ghulatun fa inna malika raqabati alladhi huwa dhaminul asli yamliku al-kharaja bidomanil asli. Ya. Bahasnya mabi, ya, mabi barang yang dijual jika itu bisa ada menghasilkan, barang yang dijual tadi, maka pemilik barang tadi, ya, itu yang yang menanggung, ya, menanggung ketika terjadi kerusakan, itu dia nanti yang memiliki kharaj, ya, memiliki apa? Kharaj, yaitu memiliki punya hak mendapatkan apa? Penghasilan, keuntungan, ya, karena dengan sebab dia menanggung barang tadi ketika terjadi kerusakan. Jadi siapa yang menanggung satu barang ini ketika terjadi kerusakan, maka dia yang berhak mendapatkan apa? Keuntungan jika barang tadi menghasilkan satu keuntungan. Ya, ini tadi berkenaan dengan apa? Dalilnya. Dan ini ada apa namanya? Asal usul dari hadis al-kharaj bidoman. Ini asal usulnya, ya, asbabul wurud. Bahasanya ana rajulan ibta'a abdan, ada seorang yaitu membeli budak. Dia ada seorang membeli budak. Fa aqama indahu masyaallahu an yuqima. Kemudian budak tadi bersama orang yang membelinya dalam rentang waktu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Summa wajada bihi aiban, kemudian orang yang membeli itu mendapatkan aib, ya, cacat pada budak tadi, ya, sehingga kan dia apa? Punya hak khiyar aib untuk mengembalikannya karena budaknya cacat, ya. Fakhasamahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faradahu alaihi. Maka dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan budaknya dikembalikan. Jadi ini kan ceritanya ada orang beli budak. Kemudian setelah dia beli, dia manfaatkan budak tersebut, ya, misalnya untuk kerja, ya, kemudian menghasilkan suatu keuntungan. Nah, setelah sekian lama dia memanfaatkan, dia dapat keuntungan dari budak tadi. Kemudian ternyata setelah itu dia mendapatkan budaknya ada cacat, sehingga dia nggak mau nih
untuk menerimanya, padahal sudah dipakai budaknya, sudah dapat keuntungan. Tapi ada aibnya, dan aib ini, cacat ini dari penjual budak, ya, si penjual, maka dikembalikan ya, kepada penjual. Dan ini diadukan pada Nabi SAW. Kemudian si penjual mengatakan, ya Rasulullah, qad ista'mala gulami. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, al-kharaju bidoman. Orang tadi si penjual mengatakan, wahai Rasulullah, dia ini sudah menggunakan budak saya, sudah mempekerjakan, ya, artinya dapat keuntungan. Nah, kok terus dikembalikan dia dapat keuntungan, ya, gitu bahasa kita. Jadi dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, bahasanya ini kok dikembalikan sedangkan dia sudah dapat keuntungan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kharaju bidoman, yaitu al-kharaj, keuntungan sebanding dengan apa? Kerugian atau resiko. Ya. Artinya apa? Di hadis ini tadi, ya, pembeli tadi meskipun budaknya akhirnya dikembalikan ke penjual, maka keuntungan yang dia dapatkan selama si budak bersama si pembeli ini dimiliki oleh pembeli. Kenapa? Karena dalam rentang waktu itu pula, seandainya budak itu adalah celaka, binasa dan seterusnya, siapa yang nanggung? Apakah penjual atau pembeli? Pembeli yang nanggung, ya kan? Karena sudah diterima, ya. Pembeli yang nanggung. Nah, karena pembeli ini punya resiko, ya, kalau terjadi apa-apa pada si budak, terjadi cacat lagi yang disebabkan oleh pembeli atau mati, maka yang nanggung kan pembeli, ya. Yang menanggung pembeli. Maka karena pembeli ini menanggung resiko, maka dia berhak mendapatkan keuntungan, ya, meskipun budak dikembalikan ke penjual. Nah, kenapa dia dapat keuntungan? Karena dia bisa terkena resiko. Kemudian kita lihat penerapan kaidah ini, diantaranya adalah, ya, ini contohnya, ya, mungkin dekat dengan kehidupan kita. Misalnya seseorang membeli mobil, kemudian dia gunakan mobil ini dalam rentang waktu beberapa hari, taruhlah 1 pekan. Dan mobil ini ketika dibeli kemudian disewakan, ya, disewakan misalnya 1 pekan menghasilkan taruhlah misalnya menghasilkan 3 juta misalnya. Jadi dapat keuntungan 3 juta. Kemudian setelah 1 pekan ternyata dia dapatkan mobil tadi ada cacatnya, dan cacatnya adalah cacat dari penjual. Ya. Apakah si pembeli ini dia sudah memanfaatkan mobil tadi dan menghasilkan keuntungan misalnya tadi 3 juta, dan ketika dia memanfaatkan dia belum tahu kalau ada aibnya, maka dia pakai. Nah, ketika setelah dipakai baru tahu ada aib cacat dari penjual. Boleh enggak si pembeli tadi mengambil 3 juta keuntungan yang dia dapatkan dari mobil tadi, dan dia kembalikan mobilnya karena ada cacat? Maka jawabannya adalah keuntungan bagi pembeli tadi, ya. Dan penjual tidak boleh kemudian meminta mana keuntungannya. Kamu kan sudah pakai mobil tersebut 1 pekan, sudah dapat untung 3 juta, mana keuntungannya? Ini penjual nggak boleh seperti ini. Karena apa? Si pembeli ini yang menanggung resiko kalau nanti terjadi apa-apa dalam rentang waktu 1 pekan tadi. Misalnya nih, mobilnya hilang. Nah, siapa yang nanggung? Pembeli, ya kan? Bukan penjual yang sudah diterima pembeli. Mobilnya rusak, ya, tertabrak dan seterusnya. Nah, pembeli yang nanggung, maka pembeli juga bisa mendapatkan keuntungan, ya, sebagai bandingannya, mukabilnya, ya. Kemudian yang penerapan kedua, seorang pembeli tidak boleh baginya untuk menjual barang yang dibelinya, misalnya dia kulaan, tidak boleh dia menjual sebelum dia qabad, dia terima. Alasannya apa? Jadi misalnya atau contoh dia beli barang nih, misalnya beli motor, ya sudah selesai akad, motor sudah miliknya, tapi masih di gudang penjual motor. Maka si pembeli ini bolehkah menjual motornya dia yang belum dia terima, masih di gudang
showroom motor, maka tidak boleh, ya. Maka boleh menjual kalau dia sudah terima. Alasannya ketika dia belum menerima motor tersebut, maka dia nggak punya resiko atas motor yang dia miliki tadi. Misalnya di gudang penjual, ini belum diserahkan pembeli, ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, motornya rusak. Qadarullah misalnya ada bencana alam, motornya jatuh, rusak. Siapa yang nanggung? Penjual, karena belum diserahkan pembeli. Nah, berarti pembeli ini tidak ada resiko. Nah, dia tidak ada resiko kok dia mau menjual barangnya, maka haram, tidak boleh. Seperti itu. Maka karena yang menanggung itu adalah yang barang itu berada padanya. Jadi barang yang dijual itu tanggungan siapa? Kalau belum diserahkan pembeli, masih di penjual, tanggungan penjual. Ya. Kalau sudah diterima pembeli, maka menjadi tanggungan pembeli. Maka kalau dia menjual barang yang dia miliki tapi belum dia qabd, belum dia terima, maka berarti dia mendapatkan keuntungan yang dia tidak ada resiko di situ. Nah, ini nggak boleh. Sedangkan al-kharaj, ribah tadi, keuntungan itu sebanding dengan resiko. Maka inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Abu Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an ribhin ma lam yatman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang tidak ada resikonya. Nah, tidak ada tanggungan, ya, malam yatman atau yutman, tidak ada tanggungannya, ini tidak boleh. Kemudian contohnya yang lain, jika dia misalnya membeli pohon-pohon kurma, ya, kemudian pohon kurmanya berbuah, kemudian ternyata ada aib pada pohon-pohon tersebut, maka boleh dia mengembalikannya dan buah-buahnya milik pembeli. Karena apa? Di dalam rentang waktu berbuah tadi itu sudah posisi di pembeli, dia bisa terkena resiko, maka ketika ada keuntungan, maka keuntungan juga berhak didapatkan oleh si pembeli tersebut. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini di kaidah ke-11, yaitu al-kharaj biduman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.